menurunkan kadar kolesterol darah dan menjaga tekanan darah tetap normal. Bahan makanan yang diperbolehkan adalah bahan makanan sumber karbohidrat, sumber protein, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan yang dibatasi adalah bahan makanan tinggi kalium bila hiperkalemia dan air minum dan kuah sayur yang berlebihan. Jika kadar ureum dan kreatinin tinggi, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Saat hemoglobin rendah, makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging, ikan, gandum. Saat albumin rendah, konsumsi makanan mengandung protein tinggi. Saat natrium tinggi, kurangi makanan yang mengandung natrium tinggi seperti makanan dengan kandungan garam tinggi, makanan yang diawetkan. Bila kalium tinggi, hindari makanan yang mengandung kalium seperti pisang, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Naiknya tekanan darah dan resiko perkembangan penyakit ginjal dapat diminimalisir dengan cara olahraga yang teratur. Pasien atau penderita disarankan untuk menjalankan aktivitas aerobik dengan intensitas menengah seperti berenang atau berlari pagi selama 2-3 jam tiap minggunya. Kebutuhan aktivitas fisik 150 menit aktivitas fisik sedang atau 75 menit aktivitas fisik berat dalam seminggu. Selanjutnya adalah pembatasan asupan cairan perlu dilakukan seiring dengan menurunnya kemampuan ginjal. Karena jika pasien penyakit ginjal kronik mengkonsumsi terlalu banyak cairan, maka cairan menumpuk di dalam tubuh sehingga mengakibatkan pembengkakan, sesak napas, kenaikan tekanan darah, peningkatan berat badan. Jumlah cairan yang boleh dikonsumsi dalam satu hari sebanyak jumlah urin per 24 jam, ditambah insensible water loss sekitar 500 ml sampai 750 ml yang merupakan cairan hilang dari tubuh seperti keringat, uap air dari pernapasan ataupun saat buang air besar. Selanjutnya adalah pantau tekanan darah secara rutin untuk menghindari penyakit hipertensi. Usahakan tekanan darah dalam batas normal dan tidak melebihi 140/90. Kurangi juga makan makanan yang asin dan juga makanan cepat saji. Selanjutnya adalah kepatuhan dalam pengobatan seperti mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan pada waktu yang tepat. Yang pertama, zat besi. Langkah awal dalam penatalaksanaan anemia adalah dengan pemberian tambahan zat besi untuk membantu meningkatkan kadar besi dan hemoglobin. Yang kedua adalah antihipertensi yang diberikan secara rutin berdasarkan rekomendasi dokter. Selanjutnya adalah tambahan vitamin B12 dan asam folat yang disarankan bagi pasien PGK untuk menangani kekurangan vitamin B12 dan asam folat yang merupakan satu penyebab anemia. Selanjutnya adalah CaCO3 yang disarankan untuk menghindari tulang kropos sesuai rekomendasi dokter. Selanjutnya juga ada asam keto yang disarankan karena mudah diserap oleh tubuh untuk mencukupi kebutuhan protein tanpa memperburuk kondisi ginjal. Selanjutnya juga adalah disarankan penggunaan lotion untuk kulit kering akibat hemodialisa untuk menangani pruritus atau gatal-gatal setelah hemodialisa. Pemberian informasi terkait perawatan diri yang berdampak terhadap peningkatan pemahaman penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari sangat penting bagi pasien PGK yang menjalani hemodialisa, sehingga edukasi ini sangat penting untuk diterapkan.